Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview 5 buku non-fiksi guna untuk melengkapi tugas mata kuliah membaca. Nah, untuk buku yang pertama yaitu buku Sinyal Bahaya dari Tubuh. Novel ini ditulis oleh Sheila Wijaya dan diterbitkan oleh Flash Books pada Maret 2015. Buku ini memiliki tebal 148 halaman. Di dalam buku ini penulis telah menguraikan secara lengkap tentang penyakit-penyakit yang dapat dideteksi dengan bau-bau nafas dan tubuh, penyebab, gejala, dan cara pengobatannya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi cara-cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Tindakan pencegahan tentu berbiaya lebih murah dibanding mengobati penyakit yang terkadang kita tidak menyadari keberadaannya. Berolahraga secara rutin akan meningkatkan peredaran darah dan membakar lemak. Mengkonsumsi buah-buahan dan meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol pola makan, selalu seimbang dan menghindari alkohol, serta junk food, makanan ringan, juga efektif untuk mencegah berbagai penyakit. Serta junk food dapat mencegah berbagai macam penyakit. Istirahat yang cukup dan menjauhi begadang dapat menjaga kesehatan tubuh tetap terjaga. Tidur awal dan bangun awal pun diyakini dapat meningkatkan kinerja tubuh. Akhirnya, kondisi kesehatan sangat tergantung pada bagaimana seseorang menjalani gaya hidup dan pola makannya. Buku yang kedua yaitu berjudul Pengetahuan Masakan Indonesia, ditulis oleh Dr. Marwati SPD MPD dan diterbitkan oleh Adicita Karyanusa pada September tahun 2000. Buku ini memiliki tebal 121 halaman. Buku ini menjelaskan seni kuliner masakan Indonesia, mulai dari memilih makanan, menyusun menu, dan mengklasifikasikan hidangan Indonesia hingga pengembangan masakan Indonesia yang dilanjutkan dengan prospek pangan Indonesia. Seperti yang diketahui, buku Pengetahuan Masakan Indonesia adalah buku yang berisi materi-materi tentang jenis-jenis, macam-macam, serta bahan-bahan dalam suatu masakan. Buku ini memang bukanlah resep seperti biasanya. Di sini penulis mengajak pembacanya untuk mengetahui lebih dalam masakan Indonesia terlebih dahulu, sehingga kita dapat mempraktikkan masakan Indonesia. Pengetahuan masakan Indonesia sangat berperan penting bagi masyarakat di zaman era modern. Terdapat banyak orang yang belum mengerti atau kurang mengerti macam-macam makanan Indonesia. Kebanyakan dari mereka suka mengkonsumsi makanan junk food. Pada umumnya ada 3 pengaruh seseorang dalam memilih makanan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Kedua, lingkungan luar sistem keluarga yang mempengaruhi langsung kepada dirinya maupun keluarganya. Dan yang ketiga yaitu dorongan yang berasal dari diri atau disebut oleh faktor internal. Oleh karena itu, penulis mengajak kita untuk membaca buku pengetahuan memasak. Atau penulis mengajak pembaca untuk membaca buku pengetahuan masakan Indonesia agar lebih menambah wawasan dalam memasak. Selanjutnya, buku yang ketiga yaitu berjudul Cewek Smart. Cewek Smart ini ditulis oleh Ria Varyani, diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2008 di Jakarta. Buku ini memiliki 200 halaman. Nah, buku ini cocok buat kalian-kalian yang belum bisa atau kurang bisa dalam menyikapi sebuah masalah. Buku ini juga mengupas bagaimana menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang baik sesuai syariat agama Islam. Perempuan yang cerdas sesuai syariat Islam adalah seseorang yang dapat menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Perempuan cerdas itu tidak diukur dari seberapa tinggi nilai raportnya, tetapi bagaimana caranya ia mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya dengan tolak ukur tertentu yang penuh tanggung jawab. Secara umum, buku ini berisi dasar-dasar menjadi seorang perempuan yang soleha. Bagaimana sih menjadi perempuan yang cerdas sesuai syariat? Nah, buku ini mampu membantu perempuan untuk bersikap sesuai syariat Islam. Di buku ini terdapat banyak kata-kata bijak seperti Islam mendorong perempuan untuk cerdas agar ia tidak mudah dibodohi oleh siapapun. Selanjutnya buku yang keempat yaitu berjudul Mengubah Kepribadian Melalui Tulisan Tangan. Buku ini ditulis oleh Vimala Rodges dan diterbitkan oleh PT Mizan Republika pada Januari 2009 di Indonesia. Buku ini memiliki tebal 215 halaman. Buku ini dilengkapi dengan bab-bab yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Bagian 1 berjudul Pengantar pada Analisa Tulisan Tangan yang terdiri atas 3 bab. Bab pertama menjelaskan tentang apa itu tulisan tangan.
penjelasan singkat mengenai grafologi dan grafoterapi, sistem penulisan, serta ditampilkan abjad Vimala dalam bab ini. Pada bab 2 dijabarkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diucap, yang dijelaskan pula dengan baik apa itu grafoterapi. Sedangkan bab 3 mengajak para pembaca untuk melakukan tes perkiraan tulisan tangan yang menunjukkan kepribadian manakah yang perlu diperbaiki serta menentukan huruf Vimala apa yang harus dipelajari dan diberi perhatian lebih. Tulisan tangan seseorang bukan sekedar rangkaian kata yang disambungkan sebagai cara untuk berkomunikasi saja. Cara kita menulis menjadi indikator apa yang telah kita rasakan dan kita alami. Tulisan tangan juga dapat menggambarkan kepribadian seseorang. Saat kita sedang bahagia, sakit keras, atau sedang sedih, otomatis tulisan tangan pun akan berubah. Fakta itu tanpa kita sadari mengacu pada bukti baru, yakni kepribadian seseorang ternyata bisa disesuaikan melalui tulisan tangannya. Jika kita dengan sengaja mengubah tulisan tangan, berarti sama saja kita mengeksplorasi karakter yang tersembunyi dalam diri. Dan yang terakhir yang akan saya review yaitu buku Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Buku ini ditulis oleh Vina Dwi Laning dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan buku ini memiliki tebal 72 halaman. Dalam buku ini, kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku jahat atau nakal yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu diri sendiri dan orang lain. Tindakan kenakalan remaja biasanya berupa tindakan yang menyimpang dan dilakukan oleh kelompok remaja yang dapat mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban hidup bermasyarakat. Tidak seharusnya remaja terjerumus pada kenakalan remaja apabila segala pihak melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Menurut seorang kriminolog yang bernama Sujono Dirjo Sisworo SH, upaya yang tepat untuk mencegah kenakalan remaja adalah dengan cara molaritas dan abolisionistis adalah untuk mengoptimalkan aturan hukum sebagai pengikat hukum mereka. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi anak baik kembali. Prioritas utama dalam menghadapi masalah kenakalan remaja adalah upaya pencegahan. Perilaku remaja saat ini tidak terlalu baik, justru malah semakin arogan. Mereka tidak segan-segan melakukan tindak pelanggaran norma yang berujung pada kenakalan. Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu keluarga, sahabat, masyarakat, teman sebaya, dan harus perlu diadakan pendidikan dini agar terhindar dari kenakalan. Meskipun buku ini sangat bermanfaat, tapi buku ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari buku ini adalah gambarnya kurang berwarna, sehingga kurang menarik minat membaca. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fatihati Nabila mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.